Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lanjutkan tadarus terjemah tafsir Jalalainnya. Surat An-Nisa ayat 100 ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang munafik, jika mereka datang kepadamu, kewajiban kami hanyalah taat kepadamu. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, segolongan di antara mereka menyembunyikan. Tak diidgomkan kepada to, dan boleh pula tidak. Lain dari apa yang mereka katakan. Padamu di hadapanmu tadi berupa ketaatan, tegasnya mereka menyembunyikan kedurhakaan mereka. Allah menulis, maksudnya menyuruh malaikat menulis apa yang mereka sembunyikan itu, yakni dalam buku-buku catatan mereka agar menerima pembalasan nanti. Maka berpalinglah kamu dari mereka dengan memaafkan mereka dan bertawakallah kepada Allah, artinya percayalah kepadanya karena dia pasti melindungimu, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung atau tempat bertawakal. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Apakah mereka tidak memperhatikan atau merenungkan Al-Quran dan makna-makna indah yang terdapat di dalamnya? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah akan mereka jumpai di dalamnya pertentangan yang banyak, baik dalam makna maupun dalam susunannya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apakah datang kepada mereka suatu berita mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh ekspedisi tentara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa keamanan maksudnya kemenangan atau ketakutan maksudnya kekalahan. Mereka lalu menyiarkannya. Ayat ini turun mengenai segolongan kaum munafik atau segolongan orang-orang mukmin yang lemah iman mereka. Dan dengan perbuatan mereka itu lemahlah semangat orang-orang mukmin dan kecewalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mereka menyerahkannya, maksudnya berita itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maksudnya para pembesar sahabat, jika mereka diam mengenai berita itu menunggu keputusannya, tentulah akan dapat diketahui apakah hal itu boleh disiarkan atau tidak oleh orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, artinya yang mengikuti perkembangannya dan dituntut untuk mengetahuinya. Mereka adalah orang-orang yang berhak menyiarkan berita itu dari mereka, yakni Rasul dan ulil amri. Dan kalau bukanlah karena karunia Allah kepadamu, yakni dengan agama Islam serta rahmatnya kepadamu dengan Al-Quran, tentulah kamu sekalian akan mengikuti setan untuk mengerjakan kekejian-kekejian yang diperintahkannya, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu yang tidak. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأسد تنقيلا.
Maka berperanglah kamu, hei Muhammad, di jalan Allah. Kamu tidaklah dibebani kecuali dengan kewajibanmu sendiri. Maka janganlah pedulikan keengganan mereka dalam berperang itu. Artinya berperanglah kamu walaupun seorang diri, karena kamu telah dijamin akan beroleh kemenangan. Dan kerahkanlah orang-orang mukmin, anjurkan mereka buat bertempur dan kobarkanlah semangat mereka. Semoga Allah menahan kekerasan, artinya serangan orang-orang kafir itu, dan Allah lebih keras lagi dari mereka dan lebih hebat lagi siksanya. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang diri saya berada dalam kekuasaannya, saya akan pergi walaupun hanya seorang diri. Lalu pergilah ia bersama 70 orang berkuda ke Badar Sugro, sehingga Allah pun menolak serangan orang-orang kafir itu dengan meniupkan ketakutan ke dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Imran. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Siapa memberikan syafaat kepada sesama manusia, yakni syafaat yang baik, yang sesuai dengan syarat, niscaya akan memperoleh bagian pahala daripadanya, artinya disebabkannya. Dan siapa memberi syafaat yang jelek, yakni yang bertentangan dengan syariat, maka ia akan memikul beban dosanya daripadanya disebabkan perbuatannya itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga setiap orang akan mendapat balasan yang setimpal daripadanya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam penghormatan, misalnya bila dikatakan kepadamu Assalamualaikum, maka balaslah kepada orang yang memberi salam itu dengan salam yang lebih baik daripadanya, yaitu dengan mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau balaslah dengan yang serupa, yakni dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkannya. Artinya salah satu di antaranya menjadi wajib sedangkan yang pertama lebih utama. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Artinya membuat perhitungan dan akan membalasnya di antara ialah terhadap membalas salam. Dalam pada itu menurut sunnah tidak wajib membalas salam kepada orang kafir, ahli bid'ah dan orang fasik. Begitu pula kepada orang Islam sendiri, yakni orang yang sedang buang air, yang sedang berada dalam kamar mandi, dan orang yang sedang makan. Hukumnya menjadi makruh kecuali pada yang terakhir. Dan kepada orang kafir jawablah wa'alaikum, artinya juga atasmu. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tiada Tuhan selain Dia, dan Allah akan menghimpun kamu dari kubur-kuburmu sampai maksudnya pada hari kiamat yang tak ada keraguan atau kebimbangan mengenainya. Dan siapa lagi, artinya tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Tatkala orang-orang kembali dari perang Uhud, mereka berbeda pendapat mengenai orang-orang munafik. Suatu golongan mengatakan bunuhlah mereka, sedangkan satu golongan lagi mengatakan jangan. Maka turunlah ayat berikut ini. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.
Mengapa kamu menjadi dua golongan menghadapi golongan munafik padahal Allah telah membalikan mereka menjadi kafir disebabkan usaha mereka berupa perbuatan maksiat dan kekafiran? Apakah kamu hendak menunjuki orang yang disesatkan oleh Allah? Artinya kamu anggap mereka itu termasuk orang-orang yang beroleh petunjuk. Pertanyaan pada kedua tempat berarti sanggahan. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tak akan mendapatkan jalan untuk menunjukinya. Jadi hati-hati ketika pintu hidayah dicabut oleh Allah, Allah akan terus menyesatkannya. وَرَدُّوا وَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Mereka ingin atau mengangan-angankan agar kamu kafir hingga kamu menjadi sama dengan mereka dalam kekafiran. Maka janganlah kamu ambil di antara mereka sebagai pembela yang akan membelamu walaupun mereka menampakkan keimanan hingga mereka berhijrah di jalan Allah, yakni benar-benar hijrah yang membuktikan keimanan mereka. Jika mereka berpaling dan tetap atas keadaan mereka, maka ambillah mereka itu, maksudnya tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai pelindung yang akan melindungimu, dan tidak pula sebagai penolong yang akan kamu mintai pertolongan untuk menghadapi musuh-musuhmu. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلو يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Kecuali orang-orang yang menghubungi, maksudnya minta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian damai, termasuk dengan sekutu-sekutu mereka, sebagaimana pernah terjadi antara Nabi SAW dengan Hilal bin Uwaimir al-Aslami, atau orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka merasa keberatan untuk memerangimu bersama kaum mereka atau memerangi kaum mereka bersama kamu, artinya tak mau berperang dengan kamu maupun dengan kaum mereka, maka janganlah kamu tawan atau bunuh mereka. Ini berikut yang sesudahnya dinaskan oleh ayat perang. Sekiranya Allah menghendaki agar mereka menguasaimu, tentulah Dia akan menjadikan mereka berkuasa atasmu, yaitu dengan menguatkan hati mereka, sehingga pastilah mereka memerangimu. Tetapi Allah tiada menghendaki demikian, maka ditiupkannya ke dalam hati mereka rasa takut dan ciut. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak memerangi kamu, hanya menyatakan perdamaian kepadamu, artinya mereka tunduk, maka Allah tidaklah memberi jalan kepadamu untuk menawan dan membunuh mereka. Sadaqallahul Adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terima kasih, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.